Selamat datang di channel Trading for Better Life. IHSG pada perdagangan Jumat kemarin berhasil ditutup naik 0,38% ke angka 6.448 setelah hampir seharian bergerak di zona merah. Di video kali ini, saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah di-request teman-teman pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa telah diberikan bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa request kembali pada hari Selasa depan di postingan Instagram Trading for Better Life. Silakan like dan share video ini agar lebih banyak orang yang terbantu dan bisa belajar cara menganalisa saham secara teknikal. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa-analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Saham pertama akan dianalisa hari ini adalah saham CTRA. CTRA pada perdagangan Jumat kemarin ditutup turun 2% lebih ke harga 980. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini CTRA sudah mulai downtrend dan telah turun mendekati garis support EMA 50 di sekitar harga 970. Resisten berada sekitar harga 1100. CTRA sudah dua kali mencoba melewati resisten ini dan gagal. Tiap kali mendekati harga 1100, saham ini akan turun dan rebound kembali saat mendekati garis support EMA 50. Di sini juga saat mendekati garis resistennya mulai turun kembali saat ini. Resistennya, garis MACD juga mulai berpotongan dan mengarah ke bawah saat ini. Ini memberikan tanda CTRA lebih berpeluang untuk turun dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar sudah melakukan distribusi dengan jumlah besar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat asing juga sudah mulai mendistribusikan saham ini. Dari data yang ada, CTRA lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jika support di EMA 50 ini gagal bertahan, maka CTRA akan turun menuju support berikutnya sekitar harga 900. Untuk teman-teman yang membeli di harga atas, sebaiknya cut loss apabila pada perdagangan Senin depan CTRA gagal bertahan di atas garis EMA 50. Saham berikutnya akan dianalisa adalah saham KLBF. KLBF pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik sedikit ke harga 1615. Dan bisa kita perhatikan di grafik, KLBF dalam satu minggu terakhir ini masih gagal untuk menembus resisten di harga 1650. Dan bentuk candle dalam 2 hari terakhir ini sudah mulai terbentuk warna hitam dan lebih berpeluang untuk turun dalam beberapa hari ke depan. Garis MACD juga sudah mulai mengarah ke bawah saat ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan Jumat kemarin. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Dari data yang ada, saya melihat KLBF lebih berpeluang untuk bergerak sideways minggu depan, karena masih akan kesulitan untuk menembus resisten di harga 1650. Dalam beberapa hari ke depan, KLBF berpeluang untuk turun menuju support minor di sekitar harga 1550. Jika support ini terlewati, maka KLBF akan turun menuju support kuatnya di sekitar harga 1470. Saham ini saat ini lebih cocok untuk di swing trade. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 1400, saham ini masih layak untuk di hold. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar garis support. Jika saat mendekati garis support dan saham ini rebound, boleh spekulatif buy dan jual saat mendekati harga 1650. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Adro. Adro pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1485.
Dan saat ini setelah berhasil break dari resisten MA50 sudah mulai uptrend untuk jangka pendek. Garis MACD juga sudah mulai mengarah ke atas saat ini. Dari data ini bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing juga terlihat bandar masih mengakumulasi saham ini dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang ada, saya melihat Adro masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten di garis EMA 150 minggu depan. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di dekat garis EMA 50, saham ini masih layak untuk di hold. Karena masih berpeluang untuk break dari resisten EMA 150 dalam beberapa minggu ke depan. Dan untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, sebaiknya tidak membeli saham ini di harga sekarang. Karena saat ini Adro sudah naik terlalu tinggi. Teman-teman bisa tunggu kembali di garis support di sekitar harga 1400 atau tunggu Adro berhasil break dari resisten di garis EMA 150 di sekitar harga 1615. Jika Adro berhasil break dari resisten ini, maka Adro akan melanjutkan kenaikan menuju target terdekat sekitar harga 1850, sekitar daerah sini. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham UNTR. Saham UNTR telah 2 kali saya analisa dalam jangka waktu 2 minggu terakhir ini. Dan pada postingan terakhir tanggal 14 Januari, saya menjelaskan UNTR masih berpeluang untuk turun menuju support di harga 25.000. Tetapi UNTR dalam beberapa hari ke depan masih berpeluang untuk naik menuju harga 27.000. Kenaikan ke angka 27.000 ini boleh teman-teman ambil kesempatan untuk cut loss apabila gagal menembus harga 27.000. Dan hari ini bisa kita lihat UNTR pada perdagangan Jumat kemarin telah berhasil naik kembali ke harga 27.000 sebelum ditutup di harga 26.925. Sekarang kita akan coba lihat kenaikan ini merupakan rebound sementara atau masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikannya. Dari data ini bisa kita lihat, bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing masih terus mendistribusikan saham ini. Garis MACD sudah mulai mengarah ke atas saat ini dan berpeluang untuk berpotongan dalam beberapa hari ke depan. Dari data yang ada, saya melihat UNTR masih berpeluang untuk coba menembus resisten di harga 27.000. Jika minggu depan UNTR berhasil break dari resisten 27.000, maka UNTR akan naik menuju harga 29.000, sekitar daerah sini. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh spekulatif buy apabila UNTR berhasil break dari resisten di harga 27.000 dan sudah boleh take profit saat mendekati harga 29.000. Tapi jika minggu depan UNTR gagal bertahan di atas harga 27.000, maka akan turun kembali untuk mengetes kembali garis support di harga 25.000. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Seril. Saham Seril pada perdagangan Jumat kemarin ditutup tidak bergerak dari harga 342. Dan saat ini telah berada di bawah garis EMA 150. Dari bentuk grafik ini, saham ini sudah mulai downtrend saat ini. Garis MACD juga sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan bandar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, bandar masih melakukan akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan dari data pergerakan asing masih terus mengakumulasi saham ini. Dari data yang ada, Seril masih berpeluang untuk mencoba melewati resisten di EMA 150 minggu depan. Tetapi jika resisten ini gagal dilewati Seril,
maka seller akan melanjutkan penurunan menuju support berikutnya di harga 320. Untuk teman-teman yang mempunyai saham ini di harga atas, sebaiknya cut loss apabila minggu depan seller gagal naik di atas harga 350. Karena peluangnya lebih besar untuk turun jika seller gagal menembus angka 350. Saham selanjutnya akan dianalisa adalah saham TBLA. Saham ini pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik sedikit ke harga 895. Bisa kita perhatikan di grafik, saat TBLA berhasil break dari resisten MA50, sahamnya mulai naik. Dan beberapa hari yang lalu, TBLA mulai turun kembali menuju support di MA50 dan rebound. Garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, Bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar pada kenaikan Jumat kemarin. Dari data yang ada, saya melihat TBLA dalam satu minggu ke depan lebih berpeluang untuk bergerak sideways, dengan resisten berada sekitar harga 950 dan support berada sekitar harga 870. Dan dalam beberapa hari ke depan, TBLA lebih berpeluang untuk turun menuju support di garis MA50. Dan teman-teman sudah mesti hati-hati apabila TBLA gagal bertahan di atas garis support MA50 ini. Karena jika MA50 ini berhasil terlewati, maka TBLA akan turun menuju support berikutnya sekitar harga 800, sekitar di area sini. Saat ini TBLA lebih cocok untuk di swing trade. Beli saat berhasil rebound dari support dan jual saat mendekati resisten di harga 950. Kemungkinan untuk menembus resisten ini masih sangat kecil karena belum terlihat adanya akumulasi yang besar oleh Bandar. Selanjutnya saya akan menganalisa saham WSKT. WSKT pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2070. Dan bisa kita lihat di grafik, WSKT saat ini telah dekat dengan garis resisten di harga 2100. Yang dalam 3 hari terakhir ini gagal dilewati WSKT. Garis MACD saat ini sudah bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan Bandar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini, terlihat Bandar tidak melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan Jumat kemarin. Sedangkan dari data pergerakan asing, dalam satu minggu terakhir ini asing telah melakukan distribusi dengan jumlah besar. Dari data yang ada, saya melihat WSKT akan bergerak sideways minggu depan. Dengan range support di sekitar harga 1950 dan resisten berada sekitar harga 2100. WSKT berpeluang untuk turun menuju support di harga 1950 minggu depan. Untuk teman-teman yang mau membeli saham ini, boleh tunggu di sekitar garis support ini dan beli saat WSKT rebound dari garis support di harga 1950. Untuk teman-teman yang berhasil membeli di harga bawah, saham ini masih boleh di hold karena masih berpeluang untuk menembus resisten di harga 2100 dalam beberapa minggu ke depan. Saham terakhir akan dianalisa hari ini adalah saham Antam. Antam pada perdagangan Jumat kemarin ditutup naik sedikit ke harga 850. Dan bisa kita perhatikan di grafik, setelah Antam berhasil naik melewati garis resisten MA 150, sahamnya telah naik menuju garis resisten berikutnya di harga 870. Tapi dalam 2 hari terakhir ini, Antam terlihat gagal menembus resisten di harga 870. Dan saat ini sudah mulai turun. Garis MACD juga sudah mulai bergerak sideways saat ini. Sekarang kita coba lihat apa yang dilakukan Bandar dan asing pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data ini bisa kita lihat, Bandar sudah mulai melakukan distribusi dengan jumlah besar pada perdagangan Jumat kemarin. Dari data pergerakan asing terlihat hanya melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan Jumat kemarin.
Dari data yang ada, saya melihat Antam lebih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Dengan support berada di sekitar harga 775 di garis EMA 150. Untuk teman-teman yang sudah membeli saham ini di harga bawah, sudah boleh take profit apabila pada Senin depan Antam masih terlihat melanjutkan penurunannya. Dan tunggu kembali di sekitar garis support EMA 150. Saat Antam turun dan menyentuh garis EMA 50 dan 150 dan rebound, teman-teman boleh beli lagi dan take profit saat mendekati garis resisten di harga 870. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.